Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antri tak? Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, pada malam hari ini saya akan menyaksikan dari kitab Ubudiyah. Janaiz. Bagian 2. Yaitu tentang mengurus jenazah. Tapi yang akan saya terangkan itu syarat-syarat mensolati mayit. Yang pertama syarat-syaratnya itu mayitnya itu harus suci dari najis, itu maksudnya. Ya pokoknya ketika mayitnya udah dimandikan kan jadi suci dari najis. Nah kemudian tiba-tiba ada keluar pokoknya timbul najis, maka harus dibersihkan dulu gitu, dibersihkan lagi. Nah terus itu kalau menurut sunahnya. Terus tapi jika terus menerus maka masih hukumnya wajib dan harusnya disolati lagi gitu. Tapi itu juga setelah disolati. Nah, terus yang kedua, orang yang mensolati itu telah memenuhi syarat yang ditentukan. Nah, jadi jangan orang yang mensolati itu nggak asal sholat itu, tokoh melo nggak sholat set Allahu Akbar. Jadi orang yang mensolati itu ada syarat-syaratnya. Terus yang ketiga itu orang yang mensolatinya itu berada di posisi belakang jenazahnya. Terus kemudian tidak ada penghalang di antara jenazahnya dengan orang yang mensolatinya. Oke, kucing. Oke. Nah, terus itu yang syarat-syaratnya dan masih ada banyak lainnya. Kemudian yang kedua itu tentang rukun-rukun mensolati banyak. Nah, yang pertama niatnya. Nah, niatnya itu ada sholli ala hadzal maiti arba'at takbiratin ma'muman atau itu makmum. Nah, terus kalau imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Nah, ini ada seperti itu. Nah, terus yang kedua itu berdiri tetapi bagi yang mampu. Kalau yang nggak bisa berdiri, contohnya yang udah lansia, nah itu nggak bisa berjalan, karena dia nggak apa sholat kursi roda. Yang kakek-kakek lansia, nah itu contohnya keponakannya meninggal, nah jadi kakek-kakeknya ingin sholatin tapi duduk di kursi roda itu nggak apa-apa. Nah terus yang selanjutnya takbir sebanyak 4 kali. Nah pertama takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar. Nah kemudian membaca Al-Fatihah, amin. Nah kemudian takbir yang kedua itu membaca sholawat Nabi. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina. Pokoknya yang bacaan tahiyat akhir gitu. Tasyahud akhir. Nah, itu yang takbir kedua. Yang takbir ketiga itu membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu panjang guys. Terus yang terakhir kan Allah Akbar, kemudian membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, kemudian salam kan berkembang salam. Nah, jadi itu. Terus itu rukunnya. Nah, terus yang disunahkan itu pertama ketika takbiratul ihram kita mengangkat tangannya sampai sebatas bahu. Nah terus kemudian meletakkannya di dada setiap takbir, itu sunnah. Nah kemudian selanjutnya kita memandangnya ke arah jenazah. Nah tetapi para ulama mengatakan disunahkan untuk masih tetap menghadap ke sujudnya, ke tempat sujud. Terus yang ketiga membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Nah kemudian membaca iftitah. Terus ya pokoknya dan banyak ada banyak sebenarnya. Terus kemudian pemakaman jenazah yang pertama yang dipersiapkan itu adalah liang kubur. Jadi sebelum dibawa ke tempat pemakaman, nah jadi yang harus dipersiapkan ya seperti papannya, batu nisannya dan lain-lain, ada bunganya. Nah yang pertama itu liang kubur. Jadi kalau udah dibawa seret, udah nyampe di TPU tempat pemakaman umum.
Tapi kalau nggak ada udah apa ya, masih belum digali, belum ada liang kuburnya. Jadi kayak gimana gitu kelamaan. Nah, terus seberapa lebarnya atau dalamnya atau panjangnya di liang kubur itu? Nah, dalam buku panjangnya itu apa ya, sepanjang jenazah tergantung tinggi jenazahnya. Misalkan tinggi jenazah 165. Nah, kemudian ditambah sekitar setengah meter, 0,5 meter. Nah, baru itu panjangnya. Nah, tetapi kalau lebarnya itu kurang lebih selebar 1 meter. Terus kalau dalamnya itu sebadan manusia, tinggi postur tubuh manusia, tapi kurang tahu manusia yang tingginya seberapa. Terus ditambah 1 hasta kurang lebih, 1 hasta itu 60 cm kurang lebih ya. Gitu. Terus yang selanjutnya proses pemberangkatan jenazah. Pertama, pelepasan jenazah ya pokoknya tinggal di biasalah permintaan maaf kepada hadirin, terus pada ya pokoknya permintaan maaf yang pernah atas kesalahan yang pernah diperbuat mayit. Contohnya ya punya banyak salah yang diketahui ya seperti korupsi terus kemudian meninggal, nah jadi ya minta maaf keluarganya. Terus kemudian pemberitahuan tentang pengalihan urusan utang. Nah, jadi ibarat apa ya? Nah, ada orang yang meminjam uang kepada bank, kemudian bukan kepada bank, jangan kepada bank, kepada orang, kepada si B, si A ini, kemudian tiba-tiba kecelakaan, kemudian meninggal. Nah, keluarganya, jadi kan utangnya masih ada sih, jadi keluarganya menanggung utang kepada B-nya, si B. Nah, kemudian persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan mayit. Nah, jadi ya pokoknya amal baik perbuatan buruknya itu ada sanksinya. Ya pokoknya gitu. Terus panjang dan banyak ada. Terus itu yang pelepasan jenazah, belum cara mengantarkannya, belum proses pemakamannya, panjang. Kita singkat aja. Nah, jadi pokoknya ya ditandu biasa, ditandu. Nanti kan udah dari rumah berangkat pakai tandu. Kalau itu kalau jarak dekat, tapi kalau jarak jauh pakai mobil ambulan. Yang biasanya untuk di rumah sakit gitu. Nah, terus kalau misalkan jauh kan pakai ambulan sih. Nah, telah sampai di depan gapura itu dan ada tulisan TPU Jeruk Purut. Nah, baru dipakai keranda itu keranda. Nah, gitu. Lama-lama presentasi. Oke, nah terus Udah lama. iya. 8. Nah, terus pembatel kamu. Ya pokoknya tinggal dimasukin selep kubur blek. Nah, tapi kuburnya Itu di lama-lama ada sebenarnya. ya sotoy lu bilang betul kan. Berapa detik sih? Berapa detik? Nggak mau. Nah, ya. Kan kamu yang ngajak. Nah, jadi apa ya? Kan udah ditaruh di tanah mayatnya. Nah, itu ditutupi sama papan. Tek biar nggak ketindihan tanah langsung. Jadi seperti itu. Ya berdasarkan pengalaman di Indosiar seperti itu sih. Pengalaman di Indosiar dikubur terus dibuat lebih tinggi. Ada petir-petir. Iya, ada jeder. Bisa hidup lagi. Terus hidup lagi. Habis itu astagfirullah. Oke, maaf kalau ada gangguan ya, karena ini teman saya lagi nggak ada kerjaan, akhirnya mengganggu saya. Nah, jadi tinggal kasih bunga seret, kan sudah ditutup, kasih namanya misalkan Al-Hikam Ta'ajul Aulia. Nah, nanti semua orang kan seperti itu ya teman. Ya, santai. Mau 10 menit loh. Cepetan. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang maaf kalau ada banyak gangguan. Pesan lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.